Welcome to Tos Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning goronyong ning acara kie. Welcome to Tos Podcast. Nah, alhamdulillah karena hari ini adalah spesial Ramadan, Tos Podcast mengundang bintang tamu Pak Ustadz Hasanuddin. Oh iya. Ya, monggo untuk Pak Ustadz memberikan awalan buat teman-teman yang menonton di channel Tos Podcast. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubihil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Allah. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah. Wa qala aidan al jannatu mutasyaqatun ila arba'ina farin. Al awwalu talil Qur'an wa hafizul lisan wa mut'imul ji'an wa shaumu Ramadan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin wazahidin alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Yang saya hormati semua pecinta channel Tos Podcast dimanapun Anda berada, mudah-mudahan semua diwelas asihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan yang saya hormati tukang syuting, terus Om dan tuan rumah. Mudah-mudahan yang telah menyediakan tempat ini mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan yang prima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah kita pada siang hari ini kita masuk pada puasa yang ke berapa Om? 12. Ke-12. Ya. Mudah-mudahan dengan puasa ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena Allah itu sudah berjanji as-saumu as-sihatu. Kenapa? As-saumu as-sihatu. Wong arane wong ngelih. Asyamu kan puasa ya. Puasa bisa neka wong puasa kan malah tambah sehat. Padahal ngelih panas, perih, wetenge kembriwik. Nah, paling enak guys pokoknya. Iya. Paling enak pokoknya anggar wayang-wayang iki kaya deh ngamone KLS jus alpukat Aja tiba yang nom. Tapi karena kita itu puasa, karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita itu untuk puasa, dan Allah itu bahwa siapa orang yang berpuasa itu pasti akan sehat. Amin. Contoh banyak sekali sedulur yang dialami oleh sedulur-sedulur kita di luar sana yang sedang sakit nggak sembuh-sembuh, tapi ternyata setelah puasa dia itu sembuh. Bahkan orang-orang yang
sedang dalam berobat di rumah sakit sampai 2 bulan berturut-turut. Dia itu bahkan dokter itu untuk menyimpulkan penyakitnya apa itu tidak tahu. Ternyata setelah dokter itu, si pasien itu sudah berlarut-larut, dia itu merasakan sakitnya, dia itu sampai bosan, pasiennya itu sampai nggak mau makan. Ya istilahnya puasa lah. Cuman itu kan tidak diniatkan puasa. Jadi nggak mau makan. Nah pas dia itu pas jam segini nih ya, pas waya-waya jam berapa nih berarti? Jam 11. Ya menjelang duhur lah. Dia itu naik angkot, pas bersin, sih gitu ya. Ternyata apa? Keluar daging segede jempol. Nah, akhirnya apa? Dia konsultasi sama dokternya. Dok, saya itu setelah bersin keluar ini, keluar daging ini. Nah, sebenarnya ini yang saya cari pada saat saya itu mendiagnosa penyakit kamu. Ternyata kamu itu penyakit ini bisa keluar, alhamdulillah. Karena saya itu tidak mau tidak mau menyampaikan bahwa kamu ini penyakitnya ini saya tidak mau. Karena apa? Karena orang-orang yang orang-orang yang penyakit seperti itu biasanya dokter itu ngasih tahu pada pasiennya, itu biasanya pasiennya itu semakin ngedrop. Takut. Itu takut. Ternyata kamu rahasianya apa? Saya itu rahasianya 2 hari dok nggak makan. Oh, berarti di situ kesimpulan dokter. Oh, ternyata puasa itu bisa menjadikan badan itu menjadi sehat. Bahkan tanpa adanya istilahnya pengobatan khusus, itu tidak ada, hanya dengan puasa. Nah, itu sedikit membahas masalah asyamu as-sihatu, bahwa puasa itu bisa menjadikan orang itu menjadi sehat. Dan kalau kita lihat dari segi sejarahnya, Rasulullah SAW itu untuk menetapkan puasa itu susah banget. Karena apa? Kenapa susah? Oh, kenapa Rasulullah itu untuk menetapkan puasa itu susah? Karena apa? Nah, saya ini ngomong pas saya gua apa temen nih? Ya, istilahnya wong ngelih be. Gua apa ngelih bengine kongkon sembayang traweh. Iya. Ya kan? Awane kon ngelih. Panturu olo-olo itu turu. Tak padahal Allah wis ngomong, monine sapa wong sing puasa terus turu, kue turune bisa menjadikan bernilai ibadah. Maksudnya piye itu? Nah, maksudnya lamun ya wong kowe keturun ngono lho, misalnya ketiduran. Iya. Oh ya, itu tidurnya itu menjadi ibadah. Kali pahala itu. Dan ngerti turunnya misalnya ora apa-apa sih. Terus turu blok kebluk. Awit sore, awit sawit. Masih balik maning sore buka. Wong pimek kok. sebenarnya gini, Wes salah kaprah dan itu. ya, sebenarnya orang yang dimaksud tidur itu tetap masih melaksanakan kewajibannya. Wah, Artinya sembahyang zuhur Iya. juga ya, sembahyang zuhur juga harus dilaksanakan gitu. Sembahyang asar dilaksanakan, terus bapak istri ngasab dilaksanakan, contohnya jual tasbih, jual peci itu kan. Itu banyak sekali yang manfaat gitu kan. Yang istilahnya pokoknya karena apa? Karena dari segi sistem apapun yang diajarkan Rasulullah itu strategi dagang semua kok. Iya. Tidak ada satupun istilah kantor kayak apapun istilah akhirnya itu strategi dagang. Karena apa? Karena dagang itu kan kata ilmu ekonomi itu bisa memanfaatkan prinsip ekonomi dari modal yang sekecil-kecilnya untuk meraih untung yang sebesar-besarnya. Gitu. Jadi semua lini kehidupan, semua lini
kebutuhan itu berkiblat pada tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya tadi, jadi sejarah masalah Ramadan, ngapain, ya kan? Puasa. Ya memang tadinya itu tidak diwajibkan. Asal puasanya tidak diwajibkan. Bahkan Rasulullah untuk mewajibkan puasa itu susahnya bukan main. Apalagi di situ Rasulullah itu dikasih tantangan oleh Allah Subhanahu wa taala suruh meluruskan kiblat. Ya kan? Yang tadinya kiblatnya itu di Yerusalem, Baitul Maqdis, Palestina, itu harus digeser ke Masjidil Haram. Yang tadinya ke Masjidil Aqsa menjadi ke Masjidil Haram. Di situ pun perdebatan itu banyak sekali perdebatan. Loh, kalau saya kan pengikut dari nenek moyang kita itu kan kiblatnya ke Yerusalem, ke Palestina. Kenapa harus di ini? Dasarnya apa? Nah, kalau saat itu orang itu sudah beriman semua, ya kan? Itu mungkin sadar, oh, Kanjeng Nabi wis diangkat jadi nabi umur 40, ya kan? Sehingga hijrah ke Madinah dia itu sekitar 611, ya kan? 611 Masehi loh. Kalau 611 Masehi sekarang udah 2021 ya. Iya. 2021 tinggal ngurangi. Berarti 2021 dikurangi 611. Tinggal berapa tahun segini. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ya udah sekarang gini aja. Sekarang mendingan pilih kamu itu puasa atau kamu itu mendingan pilih memberi makan kepada 60 orang setiap hari. Maksudnya Memberikan penawaran. Oh, dialog antara para umat. Oh, para umat yang ikut hijrah ke sana. Oh, pada waktu itu ya, tuh. Itu diberi tawaran seperti itu. Untuk memberikan memberikan tawaran puasa gitu loh. Karena kalau ujuk-ujuk bahasa apa sih? Tiba-tiba kalau ujuk-ujuk terus Rasulullah puasa aja turu, ya kan, umpama mungkin kaget. Tapi kalau Rasulullah sekarang gini mau pilih ngasih makan 60 orang setiap hari atau mau puasa aja gitu kan. Tapi ditekankan masalah keutamanya puasa. Contohnya tadi masalah kesehatan itu kan. Ternyata bisa menyembuhkan ini yang istilah penyakit non medis itu ternyata bisa sembuh gitu kan. Itu hanya itu terjadi pada tahun 613 sekitar itu Masehinya. Artinya Rasulullah itu sudah hijrah di Madinah itu 2 tahun. Gitu. Assalamualaikum. Anyar mana bintang tamu nih? ya nyaro tos podcast. Siapa sih gue? Ya bagus tuh dia. Ustad deh. Gue ngediten. Tuh kayak gue istilahnya. Kayaknya menek sebenernya kono tuh nacap tangannya nyong karo rika Kok tak kon puasa beli. di puasa man lah sejarah orang puasa man puasa terus ya gue. Terus kayak urung jam tangannya gue ya. Tadi mana bener kita jam tangan terus gak larang maling toko rumah sangene langsung pada 2 Dat kandani teh. Apik teh ya. apa gue ya itu tuh aduh makanannya kurang pada 2 ya. Bisa mano, kaya macarana prakat diganggu bae. Ini aja pengen ya. Tapi kalau gue Nah iya gue sebuah contoh. Ya maksudnya contoh kayak pembantu. Kayak biasanya bojone juga medan kan puasa dene lah kawetan. Asepan. Mana gue mikir gue harus menungsa model kayak gue wis puasa pamer ya kan nggak manas sih wong ya wong bulan kosas sawise puasa wis anak lo ora puasa baru gue pimit tuh dari pandangannya jenengan mengenai menungsa model kayak gue Ya kalau dinamakan pamer
Itu kalau mama dia itu niatnya pamer murni, pamer kan sama aja ria ya. Iya. Bisa nana pamer murni. Artinya pamer murni, pamer murni ini benar-benar dia tuh pamer untuk dirinya sendiri gitu. Oh. Beda dengan dia tuh menjualkan barang gitu kan. Oh. Dia kan niatnya tadi menjualkan barang. Oh. Ini kan ada barang ke. Sampai ngerti orang aku. Tapi kalau mau pamernya pamer murni ini pamer jamennya ngapik nemen ke. Nah, nanti siapa di sini tuh kutu-kutu aduh mana ya kan. Lah itu pamer murni. Kalau pamer murni baik itu puasa enggak puasa itu hukumnya musyrik. Tapi musyriknya tingkatannya kecil. Yang dinamakan dengan syirik khafi itu namanya. Sirik. Syirik khafi itu kan di yurouna wa yamnaunal maun itu jadi syirik itu yang istilahnya penyakit yang berbahaya dalam amalan kita itu untuk beragama itu di situ. Berarti seharusnya jaya kue ya. Ya wis dua ya dari. Tapi ya mudah-mudahan yang tadi itu yang kasus yang tadi itu ya mudah-mudahan bisa dia itu pamernya bukan pamer murni gitu loh. Pamernya pamer untuk menawarkan barang ini bagus ada ya buktinya oh bagus. Berarti lebih ke barang. Tapi nggak pamer panganan pas puasa pime. Artinya menawarkan ya, bukan pamer menawarkan puasanya. Iya. Monggo ya. Ya itu sih tergantung orang yang berpuasa imannya kuat apa enggak itu. Makanya kan itu makanya kan yang dipanggil oleh Allah itu kan hai orang-orang yang beriman gitu kan. Pertama nih iman dulu ini karena orang-orang yang beriman ini termasuk orang-orang yang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu rem. Jadi iman itu gunanya untuk mengerem nafsu kita. Man, Cara Ramadan suci. Kondone masak kok. Masak Banyak apa, Dek? kan gue buka puasa, bisa nanjuk mene. Lidur sampean jempiro koyo makan. Gila kau nak jam. Anak jam. Beli kompan apa men? Yo udah timan. Manor set golek. Cara luro, Pak Ustad. Man, Kenapa berjam? lah kok sing ngerti. Agak. Nrokcok yang menungsa. Sipsa. Ngedor wedhus. Beli Oh, bisa siji nih gue buat iji kok ya kayak udah sih sampean kayak temenan. iya rokok beli kayak wong Miki kas meneng kas pamer jam tangan. Ini orang ngerti dosanya didoli menung bojone kon maksudnya pime. Kayak kon sing tanggung jawab berarti. ya bener orang ngerti Kene kandhani aja kaya kuwe. sampai repere ke kandang Dia kandhani tapi minta kaya duwe pembantu lanang wadon ya uripe karepe dhewe. Maksudnya kalian urip ya urip-uripan. Kali menungsa kowe pime? Menungsa kowe kudu duwe gairah ya, Dad. Pamane waya puasa ya. kegiatan tuh udah semani Nek ngomong gampang nemen sih kowe luru duite kowe lho. Aja Sampai praten kan sugih. Amin. Amin. majikannya Wis. majikannya kan der Lho makna. itu habis ben cukup di situ Di medat ya, maksudnya arane melu-melu dikandani. Berarti kowe pime maksudnya wong sing ngelingna tapi ternyata terjadi nyolong wedhus. Itu mana nyolong wedhus keding ta? Kan dosa ya. Jelas dosa. Puasa ya berkali-kali lipat. kan rokok kayak wong Nah, kowe pime sing ngandani ora digugu apa ahli dosa tuh? ya oli pahal ya Betul. Ya semua semua nasihat yang baik itu pun harus diikuti gitu loh. Tapi di sini baik menurut siapa dulu loh. Karena kan manusia itu kan tingkatan-tingkatan. Iya. Ya kan? Kalau mama orang yang lebih tua, cara memandang kebaikan, seperti itu kebaikan. Istilah yang muda, ternyata seperti ini. Kebaikannya dinamakan kebaikan seperti ini. Begitu pula kebenaran gitu. Menurut
dia benar, menurut dia itu, menurut yang lain belum tentu benar. Gitu. Makanya benar itu ada kebenaran, kebaikan itu ada 3. Kebaikan menurut Allah, pertama yang enak dulu deh. Kebaikan menurut diri sendiri, ya kan? Kebaikan menurut orang lain dan kebaikan menurut Allah. Nah, tapi kalau kita mau milih, kalau kita menggunakan ego sendiri, gitu kan, memikirkan diri sendiri, enak ini, kepenak yang kebaikan menurut diri sendiri, apik jadi dewek lah. Tapi menurut orang lain belum tentu, gitu kan. Kayak dirokna ya. Tulimano balik masa tuku lawu nggo buka. Tapi ya mungkin punya jalan sendiri kan. Punya jalan sendiri kan, jadi mungkin kebaikan menurut Di ketorso di medalan. Rocok. Ada di medalan tuh. Jadi karena majikan. Apa mani puasa. Astagfirullah. Wis ke mana ya belanja helat manipan puasa helat manipan buka ben wis dadi menikmati mana kegiatan. Nah, apa paningane bae? Ngene bae ya iso mli wis. Ya orang-orang. Ya Ustaz, jadi Miki wis tanya jawab akeh men ya, Dad. Takon ke Ya kok Miki wis dimengat wis. Enggak usah takon kon percuma. rocok sampai rocok. Kon jare lagi halangan. Wong wadon bisane halangan ora puasa. Kon halangan ya. Orang yang halangan sakat. Dele ke anake melasio, don Miki disosoni dhisit sadurunge mene. Kamu rasanya susu wedus. Cukup-cukup sampe dicolong betul. Ya mungkin rocok ya. Ya wis Dad, aja direwes pembeli. Fokusnya ning kamera gue. Ya, terima kasih untuk audiensnya sudah menanyakan dan ya mungkin video akan berakhir ya Pak Ustadz. Mangga bisa dilanjut di video terbarunya spesial Ramadan Tos Podcast ya. Dan sebelum video berakhir, kita akan berikan slogan ke teman-teman. Monggo Pak Ustadz, kita berikan slogan yang semangat di bulan Ramadan yang tadi slogannya. Semarak, sukses dan Istiqomah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya Pak Ustadz Hasanuddin yang sudah hadir di acara Tos Podcast. Mudah-mudahan menambah wawasan dan ilmu untuk teman-teman dan audiens serta penonton setia Tos Podcast. Dan jangan lupa yang baru mampir di acara Tos Podcast ya, ketik like ya, klik like, komen, share dan subscribe, dan share sebanyak-banyaknya supaya memberikan manfaat ya dan dampak positif untuk semua orang di bulan Ramadan. Dimatur nuwun sangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.